Om Swastiastu, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Lokarika Dewi, mahasiswa Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, jurusan Brahma Widya, program studi Filsafat Hindu semester 4. Di sini saya akan membawakan materi tentang filsafat ketuhanan dalam Yoga Darsana. Berbicara tentang Tuhan, Tuhan dipahami sebagai roh maha kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Tuhan merupakan penciptaan sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Berbagai sifat-sifat Tuhan berasal dari konsep ketuhanan yang berbeda. Yang paling utama di antaranya adalah Maha Tahu, mengenal segalanya, Maha Ada, hadir dimanapun, Maha Mulia, mengandung segala sifat yang baik yang sempurna. Tak ada yang setara dengan serta bersifat kekal abadi. Dalam epistemologi, kata Tuhan berasal dari bahasa Melayu, dari kata Tuan yang berarti atas, pemilik, penguasa. Kata Tuan ditunjukkan pada manusia atau hal-hal yang memiliki sifat menguasai, memiliki atau memelihara. Perubahan kata Tuan yang bersifat insan menjadi Tuhan yang bersifat ilahi. Dalam perspektif filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi. Bagi orang penganut agama, tentunya akan menambah pendekatan wujud dari dalam usaha pemikiran. Filsafat ketuhanan, pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan yang dilakukan secara ini bukanlah untuk menemukan Tuhan yang absolut atau mutlak, tetapi mencari pertimbangan bagi manusia untuk mencapai pada kebenaran tentang Tuhan. Dalam Hindu, Tuhan yang disebut dengan ide Sang Yang Widiwasa yang memiliki sifat sumber kehidupan yaitu acintya, tak terpikirkan, awikara, tak berubah-ubah, awikata, tak terlahir, akodya, tak terlukai oleh senjata, adaya, tak terbakar oleh api, akledia, tak terkeringkan oleh angin, aklesia, tak terbasahi oleh air, nitya, kekal abadi, sagruatah, ada di mana-mana, satenu, tak berpindah-pindah. Dalam Hindu pula terdapat filsafat dalam aspek Yoga Darsana. Yoga Darsana merupakan salah satu pandangan Sat Darsana, di mana kata Darsana berasal dari akar kata Dars, yang artinya bermakna melihat. Kata Darsana bersifat penglihatan atau pandangan. Keberadaan Tuhan dalam ajaran yoga, di mana alam semesta beserta isinya, dan penyatuan Purusa dan Prakrti. Purusa dan Prakrti adalah dua pokok asas yang berbeda. Yoga sesungguhnya yang tidak hanya praktisi atau praktek yoga tetapi juga merupakan sarana pemusatan pikiran dan yang disebut samadhi. Tuhan dalam aspek kajian ilmuwan sangatlah penting. Dari berbagai filsuf memiliki pandangan atau keyakinan yang berbeda-beda mengenai Tuhan. Karena semakin para ilmuwan mendalami bidang ilmunya, semakin ia menemukan nuansa spiritual di dalamnya. Karena semakin tinggi keyakinan mereka terhadap keberadaan Tuhan, aspek kajian ilmuwan dapat kita bawa ke ranah agama, di mana kita bisa membandingkan antara Iswara dalam Yoga Darsana. Yoga Darsana adalah kelanjutan dari Samkhya Darsana yang mana dalam yoga menambahkan Tuhan atau Iswara dalam pemikirannya sehingga bersifat Sa Iswara. Tuhan atau Sa Iswara merupakan Purusa yang istimewa yang tidak terpengaruh oleh penderitaan. Beliau merupakan asas kemahakuasaan yang tidak terpengaruhi oleh waktu dan ruang, abadi, terbatas selamanya. Sloka Patanjali Yoga Sutra 1.24 menyebutkan Iswara adalah Purusa dan gugusan jiwa individu yang tidak tersentuh oleh duka derita, juga oleh segala kegiatan jasmani, mental, emosional, intelektual, dan sebagainya. Sebab itu, ia pun tidak menanggung tidak
hanya sebagai Tuhan saja, tetapi Iswara meliputi Tuhan yang ada dan tersemayam di dalam diri, yang meliputi segalanya. Ia terbatas dari duka-duka sehingga ia tidak akan menanggung hasil dan perbuatan. Bagian dari Brahman atau Iswara yang menjadi asas dasar setiap manusia adalah Atman. Seorang yang telah menyadari dengan sempurna kesejatiannya sebagai Atman akan terbebas dari segala derita. Ibarat kapas, kapas adalah bahan dasar dari setiap baju. Baju yang jelek atau yang bagus, murahan atau mahal, semuanya terbuat dari bahan dasar yang sama, yaitu kapas. Sesuai dengan contoh, baju-baju adalah semua pribadi yang ada di seluruh alam semesta ini. Dan kapas itu adalah Brahman atau Iswara. Segala yang ada di dunia ini, yang rendah maupun yang tertinggi, berasal dari Tuhan. Yoga Darsana Purusa dan Prakrti. Ajaran Samkhya mengenal adanya dua asas yang paling mendasar, disebut Purusa dan Prakrti. Antara Purusa dan Prakrti terdapat suatu kekuatan yang saling tarik-menarik, yang memang telah ada pada setiap Prakrti sebagai asas yang tidak memiliki kesadaran. Bahwa pertemuan Purusa dan Prakrti akan menimbulkan penciptaan. Jika dalam Samkhya mengemukakan penciptaan dengan berdasarkan atas 25 tatwa, yaitu Purusa, Prakrti, dua tatwa, Mahat ataupun Manusia dibedakan menjadi dua, yaitu perempuan dan laki-laki, di mana perempuan akan mengalami menstruasi ketika ia sudah remaja dan akan dibuahi ketika ia sudah melakukan gerhasta. Begitu juga ciri khas dari laki-laki yang tumbuh jakun dan bisa membuahi ketika ia sudah melakukan gerhasta dan menghasilkan anak. Yang terakhir adalah Yoga Darsana. Kata yoga berasal dari akar kata yuds yang artinya menghubungkan. Yoga merupakan pengendalian aktivitas pikiran dan merupakan penyatuan roh pribadi dengan roh Yoga yang didirikan oleh Maharshi Patanjali merupakan cabang atau tambahan dari filsafat Samkhya. Ia memiliki daya tarik tersendiri bagi para siswa yang memiliki temperamen mistis dan perenungan. Ia menyatakan bersifat lebih ortodoks dari para filsafat Samkhya. Secara umum, mengakui keberadaan dari makhluk tertinggi atau Iswara. Dalam perwujudan kata suci Om merupakan simbol Tuhan. Pengulangan suku kata Om dan bermeditasi pada Om berusaha. Patanjali mendirikan sistem filsafat ini dengan latar belakang metafisika Samkhya dan menerima 25 prinsip atau tatwa dari Samkhya, tetapi menekankan pada siswa praktisi guna realisasi dari penyatuan mutlak Purusa atau sang diri. Pelaksanaan yoga, pelepasan kelatihan badan dan pikiran, dan pelepasan ketidakmurnian pikiran yang disebut cita atau sistem filsafat Kapila adalah Nir-Iswara Samkhya, karena di sana tak ada Iswara atau Tuhan. Sistem filsafat Patanjali adalah Sa-Iswara Samkhya, karena kata Iswara atau Purusa istimewa di dalamnya, yang tak tersentuh oleh kemalangan, kerja, keinginan, dan segalanya. Patanjali mendirikan sistem ini pada luar latar belakang metafisika dan Samkhya. Pernyataan dalam bahasa Bali yang berbunyi Aramanam Aramanam Cinteti Citatam, yang artinya keadaan yang mengetahui objek, yaitu menerima objek selalu. Keadaan itu disebut kesadaran atau pikiran. Cita atau kesadaran itu akan muncul dalam diri kita bila mana ada indria kita yang merespon objek dari luar. Menurut
sifat atau keadaan, bahwa kesadaran atau pikiran itu adalah keadaan yang mengetahui objek saja. Maka kesadaran itu hanya satu, tetapi bila ditinjau menurut keadaan yang diketahui dan bagian yang diketahui, maka cita itu ada banyak, yaitu mengetahui dalam hal keinginan yang baik atau yang tidak baik, mengetahui dalam hal rupa jenana atau janana bentuk. Ketahui dalam hal nibbana. Kata nibbana berasal dari kata ni dan wane. Nibbana berarti penenuan atau menginginkan, yang berfungsi sebagai tali untuk menghubungkan rangkaian kehidupan dari makhluk hidup dengan pengembaranya atau samsara. Selama seorang terjerat keinginan atau kemelekatan, ia akan menemukan kekuatan kama yang segar atau baru yang harus diwujudkan dalam satu bentuk di dalam. Bila semua keinginan telah termusnahkan, kekuatan kama akan berhenti bekerja, dan seorang dikatakan mencapai nibbana, terlepas dari lingkar kelahiran dan kematian yang tiada putusnya. Kata nibbana juga dari kata ni dan wa, yang berarti meniup. Dalam hal ini, nibbana berarti tertiup padanya atau musnahnya api nafsu kebencian dan ketidaktahuan. Secara intrinsik, nibbana adalah kedamaian atau santi, dan unik atau kewala. Nibbana merupakan satu kenyataan yang mutlak atau watu dharma, yang di atas duniawi atau lakutara. Nibbana merupakan aruta dharma, yaitu dharma yang bukan rupa, dan disebut pula nama dharma. Disebut pula kala wiyuti karena terbebas dari kala tiga, atta, pacupa, dan aganata, dan merupakan amaka dharma, keadaan yang tidak bersyarat. Selain itu, nibbana diartikan sebagai suatu keadaan yang terbebas dari konteks ajaran yoga. Kita inilah yang harus dikendalikan, karena ini yang sering mengalami perubahan. Ketika ini tidak dilakukan atau dikendalikan, maka akan mengalami wirapaya. Pengendalian pikiran dilakukan terus-menerus, sadari akan hal yang dilakukan seorang yang sedang meditasi dan tapa yoga. Jadi kesimpulan dari pemaparan materi saya, ajaran yoga merupakan praktek nyata dari ajaran Samkhya dalam kehidupan nyata. Sistem ajaran yoga sering diidentikan dengan ajaran Samkhya, namun pada sistem ajaran yoga menambah suatu asas tertinggi dan terpenting, karena asas inilah sebagai yang menggerakkan Purusa yang istimewa yang tidak terpengaruh oleh penderitaan. Beliau merupakan asas kemahakuasaan yang tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu, abadi, terbatas selamanya. Iswara tidak hanya sebagai Tuhan, tetapi Iswara meliputi Tuhan yang ada, bersemayam dalam diri, yang meliputi segalanya. Ia terbebas dari duka derita sehingga ia tidak akan ternodai maupun terbakar. Brahman atau Iswara yang menjadi asas dasar setiap manusia adalah Atman, seorang yang telah menyadari dengan sempurna kesejatian sebagai Atman dan terbebas dari segala derita. Untuk membuktikan pandangannya tentang eksistensi Tuhan, Patanjali mengemukakan argumen, yaitu Patanjali percaya adanya tingkatan di dunia ini. Misalnya ada suatu yang baik dan yang lebih baik, dan yang paling baik dan paling sempurna. Hal ini tidak bertentangan dengan pernyataan kitab suci Weda, Upanishad, dan kitab suci lainnya, bahwa Tuhan dipandang sebagai jiwa yang maha agung, sempurna, realitas, dan utama, dan menjadi tujuan akhir dari segala yang ada di alam semesta ini. Tepat dua pertemuan asas, yakni Purusa dan Prakriti, yang memerlukan pembimbing, penghubungan,
perantara yang tidak lain adalah Tuhan sehingga terwujud alam semesta. Sekian materi yang bisa saya bawakan, semoga senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi.